Welcome to Indigood. Biarkan kami temani kamu malam ini. Halo malam guys. Halo. Pas banget nih. Gimana nih malam Jumat kalian? Abis dari mana atau lagi ngapain? Ini gue lagi di rumah aja sih, habis makan. Gue di kosan. Baru balik kerjaan gue ini. Ini pas banget nih. Gue pengen nge-share, gue pengen ngebuat sesuatu untuk nampungin banyak cerita teman-teman. Pas banget ceritanya kita tampung di malam Jumat. Nah di malam Jumat biasanya kan lu tahu nih momen-momen yang pas untuk ngobrol di malam Jumat tentang paranormal experience. Wow. Nanti ceritanya bakal bergantian. Kayaknya yang malam ini kita udah sepakat tadi yang ceritain si siapa ya? Maria. Gue ada. Lo ada cerita, Mar? Ada Ya, banyak. nanti kita satu-satu bakal ceritain. Pas banget di malam Jumat untuk ceritain itu. Jadi ini episode 1 ya berarti jatuhnya ya. Ya ini episode pertama. Gue tembak langsung yang ceritain mungkin dari Maria kali ya. Boleh. Ya iya. Tapi ini seru juga ya kalau tiap minggu keluaran kayak horor-horor stop. Kayak gini ya. Iya. Seru dong buat temenin malam Jumat. Iya sih. Iyalah. Tapi sebelum itu lu udah pada ini gak sih? Udah pada matiin lampu rumah atau kamar kalian ya? Kayaknya gue gak berani deh. Enggak, maksudnya biar kita ngerasain apa yang diceritain nanti sama yang nyerita. Iya. Itu minimal experience-nya dapat dikit lah gitu. Boleh. Ini biar suasananya dapat aja. Oke. Mungkin gimana nih Mar? Lu ceritanya dapat dari mana? By the way, sebelum gue mulai cerita, yang pasti setahu gue nih ya, gue baca-baca, kalau kita cerita horor atau ngedengerin sesuatu horor, itu makhluk ataupun apa yang kita ceritain itu ada di sekitar kita. Jadi better gue nggak jamin ini cerita serem, tapi better lo pada baca doa juga, atau mungkin lo boleh matiin lampunya biar lebih seru. Oke. Gue udah matiin nih. Gue udah. Wih, seru. Ya semoga baik-baik aja lah. Oke, gue mulai ya, mulai ceritanya. Ya, oke. Silakan. Ini gue permisi, gue ceritain ini lagi dan lagi. Sebenarnya ini tuh experience dari salah satu temen gue, namanya Dewi. Gitu. Ya. Jadi waktu itu dia lagi ngerjain satu project. Bentar, gue potong dikit deh. Itu nama Dewi beneran namanya atau lo? Itu kan nama samaran. Oh, nama samarannya. Oke. Kirain namanya beneran. Bukan, bahaya dong kalau gue nyebutan namanya beneran kan. Oke. Gue harus minta persetujuan dulu nih kalau gue sebutin namanya, kan kita nggak boleh. Oke, lanjut. Oke. Jadi si Dewi ini lagi ngerjain satu project. Projectnya seru banget. Jadi ini tuh ini tuh video klip. Tapi konsepnya itu ada pembunuhannya, ada darahnya, pokoknya konsep ke arah sana ya. Konsepnya ke arah situ. Dan ada salah satu scene. Sebenarnya selama pengerjaan video itu sendiri sebenarnya banyak banget deh cerita yang mau gue share. Cuman menurut gue yang mau gue ceritain sekarang ini tuh yang paling menarik dan seram dari cerita si Dewi ini. Semoga gue bisa nyampeinnya dengan baik ya. Jadi waktu itu di video klip itu butuh tim orang tabrakan. Tentunya biar pesannya nyampe, kita butuh set yang memang mendukung ya. Misalnya kayak ada mobil kaca pecah dan lain-lain gitu kan. Terus kebetulan si Dewi ini itu di bagian wardrobe. Jadi dia yang mikirin pakai baju apa, nanti makeupnya konsepnya gimana gitu kan. So dia harus standby dari awal sampai akhir pembuatan video klip. Nah malam itu kebetulan juga malam Jumat deh kejadiannya.
Malam itu konsepnya itu ada kayak 2 orang gitu lagi di dalam mobil yang posisinya udah tabrakan parah. So kita udah diingetin, ini tuh kejadiannya di salah satu kantor polisi lah di Bengkulu ini. Jadi mereka sebelum menuju set atau lokasi mobil tersebut udah diingetin dulu nih sama salah satu poluannya buat sama kalian shoot siapapun yang di set nanti itu jangan lupa untuk membaca doa terus. Baca doa terus menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu. So, si Dewi ini agak denial untuk hal-hal yang kayak gitu loh. Kayak ya udahlah yakin aja gitu. Tapi ya sih kayak lu sering gak sih dengerin cerita terus tapi lu berusaha kayak alah gak ada gitu loh. Iya benar. Gue sering sih. Ya kan kayak alah ya udahlah gitu kan. Makanya dia berusaha buat mencari logika lah gitu kan. Jadi di saat itu kita nggak ceritain di tempat ada apa, itu kenapa ya yang kita tahu yaitu mobilnya memang bekas tabrakan dan pas aja setnya untuk syuting dan kebetulan dapat izin di situ. Nah terus si Dewi ini bagian make up yang gue bilang tadi kayak dia bikin efek darahnya, dia yang bikin efek lukanya, dia yang bikin efek kayak lebam-lebam di tubuh si castnya gitu kan. Jadi itu kalau nggak salah make upnya aja udah makan waktu sekitar 3 jaman deh buat make up doang karena di sana itu yang terlibat ada 2 cast kan. Dan setelah selesai mereka masuk ke set deh. Set sebenarnya waktu masuk ke set itu hawanya udah gak enak banget deh cerita si Dewi. Hawanya kayak udah gak jelas. Padahal sebenarnya itu posisinya rame banget. Kameramen ada 3 atau 4 orang gitu. Ada juga sutradara dan lain-lainnya. Itu tuh ada sekitar 10 orang di lokasi set tersebut. Dan lokasi kantornya belum sepi. Tapi ya sih kayak masih ada orang yang beraktivitas gitu. Terus tiba-tiba si ini udah masuk ke mobil. Posisi bentukan mobilnya itu ya lu tau nggak sih kayak mobil belakang terus sebelahnya tuh udah gepeng gitu loh. Itu. Iya. Ya posisi mobilnya itu kayak gitu. Dia suka aja itu malam Jumat banget, kebetulan malam Jumat kali ya tag-nya kayak gitu. Terus mereka si casnya udah masuk ke mobil dan di make upin lah sama Dewi ini karena kan yang dia bisa bikin di luar set itu cuma lukanya doang, sedangkan darahnya harus ditetesin terus menerus selama itu kan, selama syuting ya, fake bloodnya itu kan harus kayak kelihatan netes terus gitu kan. Jadi dia bolak-balik jadi mulailah banyak keanehan nih di sini, mulai banyak keanehan. Yang pertama itu posisinya itu kan kalau di mobil kan ada 2 orang ya di depan ya, 2 orang di depan supir sebelahnya, belakangnya ada 3 orang lagi nih, 3 ada seat sebelah ya kan. Jadi si Dewi ini karena di sebelah ya supir itu mobilnya gepeng, jadi dia tuh bisa nge-backupin dari belakang, seat belakang ya kan, dari seat belakang jadi kayak nyamping gitu loh nanti kan. Jadi jadi ditetesin lah, dia mau lagi make upin, nggak tahu kenapa itu brush bisa meloncat ke bangku paling belakang. Brush. Sorry, itu brush loncat ke belakang atau jatuh ke belakang? Kayak gini loh, kita lagi make upin masang eyeshadow misalnya kan, itu kayak brushnya itu kayak kalau gitu loh. Oh kayak kelempar gitu ya? Iya, tapi kan logikanya nih, kalau itu tuh cuma jatuh gara-gara tangannya tiba-tiba lemes atau gimana, harusnya nggak jauh dong. I see. Jadi ke bawah langsung kan? Iya, harusnya kan ke bawah atau ya at least ke belakang juga masih masuk akal ya. Tapi ini tuh ini jauh banget belakang ya? Iya. Sebenarnya gue aja sambil merinding ya. Bagus. Jadi, oke. Terus itu keadaan pertama. Tapi si Dewi ini tuh kayak oh ya udahlah mungkin gue capek lemes atau gimana gitu kan. Jadi brushnya itu nggak bisa diambil karena kita buru-buru mau cat lagi.
Dan kebetulan setnya itu disetting pakai lampu itu loh, dia lampu yang merah biru. Tapi nggak sih kalau kayak di apa sih set-set Kayak lampu studio gitu ya. iya kayak Gede merah banget tuh ya. semua. RGB. Gitu, Oh, gitu. RGB ya benar. Nah, jadi setnya tuh sengaja dibikin kayak gitu kan. Terus udah itu keanehan pertama. Keanehan kedua, itu kan lightingnya butuh support juga dari belakang tuh. Wah, ternyata itu ada tambahan asap, smoke atau apalah. Pokoknya ada tim yang di belakang juga, di belakang itu mobil kan. Terus timnya ini ngomong, kok kayak sepi banget ya? Dia ngomong ke Dewi. Dia bilang, kok sepi banget ya? Soalnya semua yang di sana itu merasanya kayak hening banget gitu loh. Padahal sebenarnya itu masih ada aktivitas. Dan kebetulan kantornya itu di pinggir jalan gitu. Terus gak lama setelah itu si Dewi ini kan tentunya ngambil foto buat testimoni, buat kasih tahu kalau sebenarnya dia tuh lagi namanya special effect makeup gitu kan. Jadi dia tuh mau buat portofolio dia lah ibaratnya gitu kan. Ngambil beberapa foto dari scene tersebut kan. Terus setelah syuting, setelah keanehan banyak banget yang terjadi, akhirnya selesai nih. Pokoknya semuanya di sana tuh kayak mau buru-buru selesai gitu, keluar dari situ. Setelah selesai dari situ, dan for your information, di mobil tersebut itu tuh dari pengelola ngomong itu sama sekali tidak ada yang diambil dan tidak ada yang diganggu, bertiga. Jadi ibaratnya setelah kejadian ya udah ditaruh di sana. Oh, Nggak nggak ada yang berpindah. Nggak ada yang pindah. Nggak ada yang pindahin. Itu kejadian yang memang benar-benar ada di sana ya, ibaratnya kayak diderek doang gitu loh. Gue balik gitu kan. Terus akhirnya mereka nih pergi makan di dekat sana. Ternyata saling cerita nih. Ternyata satu sama lain itu ngerasain hal-hal yang aneh juga. Kayak bukan cuma si Dewi sendiri posisinya. Ya, oleh teman-teman sekelilingnya juga ngerasain hal yang sama gitu ya? Ya, ngerasain hal yang sama dan experience yang sama kayak kok ngerasa di sini kayak ada orang lain ya gitu loh. Jadi kayak diliatin dari jauh gitu ya? Iya, kayak apa sih ya, kayak pokoknya ada yang ngawasin aja gitu. Bukan bagian dari mereka lah, ibaratnya gitu. Oh. Oke. Ada orang lain gitu ya? Ya. Oke, habis itu setelah mereka makan, belum selesai sampai di situ gangguannya. Ini yang paling serem menurut gue. Jadi, si Dewi ini, sisinya ngekos. Oke. Ya, kosannya di salah satu kota Bengkulu juga. Jadi, kosannya itu kayak satu rumah, tapi 2 tingkat gitu loh. Kayak masuk ke rumah, baru ada kamar gitu loh. Bukan yang kayak bedengan ya. Kalau bedengan kan kayak kita keluar langsung keluar gitu kan. Jadi dia tuh harus masuk ke rumah dulu, ada banyak kamar gitu loh. Oh kayak ini dia kontrakan gitu kan, rumah dikontrak gitu nggak? Ya benar. Dan di sana itu ada sekitar 10 kamar. Jadi 5 di bawah, 5 di atas. Nah, kamar si Dewi ini di atas. Dan memang kebetulan yang berisi cuman kamar si Dewi doang. Bangsa, gue merinding dari 10 kamar. Dari 10 kamar. Gila. Dari 10 kamar itu lantai bawah itu ada isinya. Cuman di lantai 2 cuman kamar Dewi doang. Itu emang lagi kosong atau emang orang lagi pada pulang, Mar? Ini gue serius ya, gue kayak ada niup-niup gitu anjing. Gue berdua sih gue. Gue pengen buka pintu. Lanjut coba. Lanjut, gue juga sendiri bangsat. Pelan-pelan. Aman. Santai. Oke. Lanjut. Dia punya 10 kamar dan cuman Dewi doang yang lagi ada di Di sini. rumah itu gitu ya. 10 kamar, 5 di bawah, 5 di atas kan. Oke. Jadi yang berisi itu cuma yang 5 yang di bawah itu ada isinya, cuman yang paling atas cuma dia sendiri yang ada. Oh gitu. Oke. Berarti 4 kamarnya kosong, emang benar-benar kosong atau emang orangnya lagi nggak ada? Bener-bener kosong. Oh. Jadi dia benar-benar diri. Ya emang sih Dewi sering mikirnya pakai logika gitu ya, maksudnya hal-hal seperti itu tidak terlalu mempengaruhi pikirannya lah. Jadi pulang
begitu pulang itu kan kondisinya udah tengah malam banget, itu sekitar mungkin 2 atau 3 jam 3 gitu kan. Jadi pulang posisinya emang kondisi, jadi kosan dia itu ada ruang tamunya gitu guys, ada ruang tamu, ada teras gitu loh, terus baru ada kamar-kamar. Nah jadi kondisinya pas mereka nih pulang udah bubar Dewi kan di kosan, posisinya kosan dia itu udah pada gelap, lampu ruang tamu udah dimatiin dong di 2 lantai gitu kan. Jadi Dewi terus naik, lu tahu pas Dewi naik itu ada langkah kaki, ngerti nggak? Langkah kaki. Kayak Dewi melangkah 1 langkah, terus ada langkah lagi setelah langkah Dewi. Oh, jadi kayak ada yang ngikutin gitu ya? Wah, Bayangin nggak posisi Dewi hari itu, dan posisinya lampu itu emang selalu mati di kosan. Gimana sih kalau diikutin sampai kos? gua nggak bayang juga tuh Itu- gimana perasaannya Dewi. Itu posisinya jam berapaan itu? Jam 2 atau jam 3 gitu deh. Oke, terus Terus tapi Dewi tuh kayak berusaha untuk, udah mulai takut, tapi kayak berusaha untuk, ini kalau lari bahaya, nggak lari juga serem ya. Jadi kayak dia tuh berusaha buat jalan terus, tapi berusaha untuk kayak berpikir positif lah, ibaratnya kayak udahlah mungkin ini aja itu aja gitu kan. Sampai akhirnya di depan pintu kamar, jadi jarak dari tangga ke pintu kamar itu lumayan jauh karena kamarnya di ujung. Jadi kayak lo harus naik tangga, terus lo harus jalan lagi lewat ruang tamu, baru lo ketemu kamar lo gitu loh. Oh iya. kayak lorong gitu ya. Ya gitu. Terus gue merinding banget sumpah, anjir. Terus Sampai ke tangga, sampai di depan pintu, buru-buru dong bukain pintu ya, buru-buru bukain pintu karena dia ngerasa aman kalau dia masuk kosan kan. ya kamarnya dia. Ya kamarnya dia. Begitu buka pintu, masuk kan, langsung buru-buru dikunci. Dan dia tuh udah ngerasa aman gitu loh, kayak ya udahlah, udah mungkin ya cuman gangguan gitu-gitu kan. Sampai akhirnya malamnya si Dewi ini mau ngeliat foto, cuman kayak nggak berani mau ngeliatin hasil fotonya, cuman kayak udah ngerasa besok lah gitu loh, kayak udah ketakutan sendiri gitu loh. Jadi setelah masuk, dia mandi bersih-bersih lah pada intinya, mandi bersih-bersih, cuci kaki, bla 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 bla, udah mau tidur posisinya, sambil ngeliat-liatin scroll Instagram gitu kan. Terus tiba-tiba banget pintunya kayak ada yang mau buka. Apa sih? Itu pintu depan atau pintu apa tuh? Kamar mandi? Pintu kamarnya. Pintu kamarnya. Iya, kayak ada yang mau ngebuka. Sekali didiemin nih kali, terus berusaha lagi mikir positif kayak udah mungkin kucing kah, angin kah, atau emang orang yang salah benar. Tapi kan setelah dipikir lagi, dia sendirian ya di atas ya. Jadi Jam 2 kan? Jam malam cuy maksudnya. Terus nggak mungkin bapak RT-nya kan atau ibu kosnya gitu. iya, intinya dia mikirnya kayak gitu lah ya pokoknya. Oh ya, posisinya itu di kosan, ibu kosnya nggak ada, jadi kayak dikontrol dari ibu doang gitu loh. Oke. Setelah itu, setelah 1 kali nggak bisa kebuka, akhirnya dia berusaha scroll Instagram lagi kan, kayak udahlah mungkin ini mungkin itu gitu kan. Sampai yang kedua kalinya itu pintu dibuka paksa. Lu tau gak sih kayak pintu lu dipaksa bunyi, ngerti gak sih? Kayak dibuka paksa gitu loh, woy. Dobrak gitu nggak sih atau gimana? Kayak gitu loh, ngerti gak? Ya gue tau kayak enselnya tuh di iniin kuat-kuat gitu gak sih? Iya kayak gitu. Oh, Kayak gitu. Dan itu kan ini kayak gini ya, setahu gua kalau hal-hal seperti itu tuh udah bisa ngejatuhin barang atau ngegeserin barang, itu energinya udah kuat banget cuy. benar. Iya nggak sih? Gue Ya, pernah denger sih. Ya, energinya tuh udah kayak, sampai akhirnya dia ketakutan. Akhirnya dia sholat tuh malam. Dia sholat malam itu. Lu pernah ngerasa gak sih lo ngeliat orang di ujung mata lu? Ya gue pernah sih yang kayak gitu. Kayak ada orang di ujung gitu kelihatan kan. Ya, kayak ada orang, dan itu yang dia rasain pas dia lagi sholat. wah, Itu dia ngeliat sosoknya kayak gimana tuh Mak? Dia ngeliat cewek
Wow. Dia lihat cewek sama anak-anak. Jorok. Dora. Iya. Sumpah ini gue merinding lagi, gue takut anjing. Jadi kayak Bisa, gue harus ceritain ini sampai selesai. Gue takut sendiri. Bentar. Gue lagi mereka adegan Iya. si Dewi yang lagi sholat. Itu kondisinya dia lagi posisi apa nih? Dia lagi berdiri kah? Berdiri. Dia lagi berdiri. Iya, kayak lagi. Dia ngerasa atau di ujung mata dia tuh ngelihat ada dua orang sosok. Yang pertama Wih, benar. perempuan dan satu anak kecil. Anak-anak. itu di ujung ruangan atau gimana? Jadi kosannya itu kayak gini ya. Iya. Ini pintu nih, di depan nih pintu, sebelahnya langsung kasur. Oke. Ya kan? Pas di depan kasurnya itu ada kayak karpet gitu. Nah dia tuh sholatnya di sana. Itu kan posisinya deket banget sama pintu ya. Nah, yang dua sosok tadi di mana? Di dekat pintu. Di dekat pintu. Ya, jadi. Ya, tapi dia Oke, berusaha. gue penasaran pada saat itu si Dewi apa respon dia? Dia tetap lanjutin sholatnya atau gimana? Nerusin sholat. Kalau dari ceritanya dia nerusin sholat sampai selesai. Setelah itu dia coba zikir dan dia tidur sebelahnya ada Al-Quran gitu loh. Pagi nih, udah pagi ya. Oke. Setelah itu oke, kita berarti lanjutnya Jadi di pagi hari gitu ya? pagi hari. Di pagi hari itu ya dia coba aktivitas normal gitu kan. Dan emang posisinya ada janjian buat ketemu sama teman-temannya yang syuting juga kan sama tim yang lain gitu. Tapi kebetulan karena itu pagi, jadwalnya si Dewi buat ngupload konten ya kan. Konten activity dia yang sebelumnya. Yang gue bilang dia ngambil foto dan lain-lain. Jadi pas ngambil foto yang di bangku cewek, lu ingat gak sih yang gue ceritain kalau brushnya itu lari ke belakang? Iya. Ya, gue ingat. Pas di posisi brushnya jatuh itu ada penampakan. Itu tuh kayak Dewi sengaja sih kayak di zoom gitu loh. Jadi itu ada penampakan cewek juga, tapi mukanya udah nggak tahu bentukannya gimana dan kayak berlumuran darah gitu loh weh. Iya sih. Hancur. Kayak ya, Wah. posisi cewek itu persis di sebelah orang yang megang smoking mobil yang di belakang. Ya, gue ceritain tadi Iya. yang megang smoke. Lu yang di belakang berarti ya? Ya, posisinya persis di situ. Tapi Mar, sebelumnya kalian ada cerita nggak sih itu tuh mobil yang dipakai itu mobil bekas kecelakaan apa atau ada korbannya atau gimana? Ada nggak sih polonnya cerita? Jadi sabar Res, ini banyak banget nih. Nah, sebelum kita itu ya kan, banyak banget keanehan-keanehannya. Jadi Oke. setelah itu Jadi ini masih lanjut tanahnya. ini dong. Jadi kayak setelah foto itu semuanya kayak ngerasa udahlah ini nih cuman kayak bias cahaya aja gitu loh, atau kena smoke aja gitu loh. Tapi si Dewi ini tuh yakin banget bahwa itu tuh bukan bias cahaya dan lain-lain, karena kan cahaya nggak pakai warna putih cuy, kan di sana cuma pakai warna merah sama biru. Jadi akhirnya banyak yang denial gitu kan. Akhirnya si Dewi itu mutusin buat tanya ke poluannya tadi, itu sebenarnya mobilnya apa nih ceritanya di balik mobil itu gitu kan. Ini sih yang sedih menurut gue, kayak sedih tapi ya serem gitu kan. Jadi ternyata mobil itu yang dipakai syuting itu tuh mobil memang benar-benar bekas kecelakaan yang posisi satu keluarga itu meninggal semua. Innalillahi. Wah, anjir. Literally itu satu keluarga tuh meninggal semua. Dan kalau lu menggambarkan sikon mobilnya persis seperti apa yang gua gambarkan ya, itu tuh mobil itu emang benar-benar udah pengen banget. Gue ngedengerin sambil ngebayangin aja merinding sih. Iya kan? Ya, Gue merindingin double-double.
Tapi Mar, ini tuh sebenarnya yang diganggu itu cuma Dewi aja atau teman-teman yang lain juga ikutan diganggu nggak sih sampai ke rumah gitu? Teman-teman yang lain itu diganggu cuman pas di lokasi. Bu ceritain tadi kan mereka pada sharing kayak ngerasa ini hening banget, kayak ngerasa ada yang lain gitu-gitu aja. Berarti emang cuma Dewi doang yang diikutin Iya. sampai ke pos. Bener. Makanya kita nggak boleh denial nggak sih, kalau disuruh doa ya doa gitu. Iya. Bener sih. Jadi itu meninggal. Oke, terus ada lagi? Maksudnya bukan ada lagi. Jadi Apakah itu berhubung sampai informasi dia dapat aja atau malah gangguannya masih terus-terusan gitu? jadi setelah itu ternyata emang di lokasi itu tuh kayak lu sedih gak sih kayak lu melihat ada sendal anak kecil sekolah di dalam gitu. Gitu ya. Kayak Yang lu ceritain bener-bener nggak dipindahin sama sekali ya barang-barangnya ya. Berarti bener-bener masih ada di sana semua kan? bener. Saking nggak dia apa-apain, itu pecahan kaca itu tuh masih ada semua di sana. Ngerti gak sih, kayak pecahan kacanya itu masih ada di dashboard, di belakang gitu-gitu loh. Itu pas kejadian sama pas syuting itu udah lama atau udah berapa lama? Memang mobil, gue nggak diceritain berapa lamanya, tapi itu tuh udah kayak bertahun-tahun lalu kejadiannya gitu loh. Dan posisinya memang di sana itu banyak banget bercak darah yang lekat. Mobil itu sudah terbengkalai lama di polsek itu gitu ya? Iya, benar banget. Ya, udah terbengkalai lama dan posisinya nggak ada yang diganti, nggak ada yang dirubah. Jadi dalam mobil itu tuh masih ada sendalnya, masih ada kayak sendal itu ada berapa biji lah di dalamnya. Ya intinya gitu deh, gue anjir gue bener banget. Terus kalau kejadian itu si Dewi ini tuh kayak ngerasa kayak mungkin gara-gara perkataannya di awal kali ya dia kayak gitu kayak. Sampai akhirnya si Dewi ngomong, akhirnya cerita sama si Polwan ini bahwa dia ngerasain kejadian ini, kejadian itu gitu kan. Akhirnya Polwannya suruh nyaranin si Dewi buat kalau masih ngerasain gangguan juga, itu disuruh mandi. Setelah mandi itu wudhu, setelah wudhu sholat lagi, terus jangan lupa buat kirim Al-Fatihah dan lain-lain lah buat orang-orang yang gangguin dia tadi. Intinya buat dia ngerasa aman lah gitu kan. Gitu ceritanya. Gue gak kebayang sih jadi si Dewi. Gue juga serem banget anjing diceritain kayak itu beneran terjadi, Wi. Lu beneran lihat, Wi, gue tuh kayak gitu. Asli itu gue kayak apalagi itu tuh terjadi di daerah kita ya, ngerti gak sih? Iya. Ini kalau gue sebutin tempat-tempatnya ntar lo pada pasti tahu gitu. Iya benar. Sebenarnya percaya nggak percaya, memang lu harus gimana ya? Seperti yang kayak yang dibilang sama Polwan di awal, lu harus benar-benar naatin peraturan yang ada di lokasi itu gitu loh. Iya, Enggak, ini pamit kali ya. Ya nggak percaya sih ya. Kalau gue sih ngerasa gitu. iya contohnya tuh kayak jangan denial ya, kalau mau ya disuruh percaya Iya, kayak gitu kan. Iya. Ya karena kan kita juga nggak hidup sendiri gitu loh, kita semua juga terlalu gitu. Gue percaya itu sih. Maksudnya kita nggak hidup sendiri. Gitu cerita gue kan. Gue tuh nungguin cerita-cerita lu pada ya, awas gak ada yang serem. Iya, benar. Ini sebenarnya kalau kita cerita, gue jujur kalau dari gue pribadi, gue nggak ada experience-nya untuk paranormal. Cuman mungkin kita berpeluang untuk menampung cerita dari teman-teman kali ya. Iya, bener banget. Iya nggak sih? Mungkin nanti si Resi atau Fadel dari pengalaman pribadi kali nanti kita ngebahas di mungkin nanti di selanjutnya atau gimana, supaya bisa nge-share juga nih pengalaman lu ketika atau pada saat lu di keadaan kayak gitu tuh loh. Iya. Jadi biar kita sharing bareng-bareng. Jadi Tapi ini ceritanya nggak hanya yang di Bengkulu aja ya, bisa di luar Bengkulu kan ya? iya, Bisa. Kita bisa tampung semua. Tapi untuk saat ini kayaknya kita utamain dulu yang relate sama kita nggak sih? Maksudnya yang di Bengkulu gitu. iya benar-benar. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ada cerita experience yang berbau-bau horor itu bisa dikirimin ke email kita kali ya. Kalau iya bisa ke email kita atau DM ke Instagram kita langsung. Nanti mungkin kita akan buat questions apa sih Q&A ya? Ya. Question box ya. Untuk di Instagram kita, siapa tahu kalian pengen nge-share paranormal experience-nya untuk kita, nanti ceritain aja detailnya. Yang pasti kita anonimkan.
tenang Iya. aja. Oke. Oke guys. Yap. Sebenarnya thank you banget udah nemenin gue di malam Jumat gue yang lumayan merinding malam hari ini. Serem sih. Iya, cerita dari si Dewi itu mungkin bisa jadi pelajaran. Kita bisa ngambil apapun kali ya dari cerita itu, bebas. Iya benar banget. Mungkin kita sudahin dulu karena gue udah gak enak banget nih perasaan gue. Kayaknya gue harus tidur deh. Kayaknya gue akan ngambil nasihat dari polwan itu yang harus ambil air wudhu dan sholat dulu sebelum tidur ya. Karena lu ingat ya, gue udah bilang dari awal, Man. apa yang kita dengerin, apa yang kita dengar, itu gak menutup kemungkinan kalau hal itu tuh emang ada sekarang. Yes. Nah, Benar banget. Oke. Oke, mungkin kayak gitu doang untuk malam hari ini, teman-teman. Thank you udah nemenin malam Jumat. Ya, malam Iya. Jumat gue. Jumat kita ya, malam Jumat kita. Siap. Thank you Eh, Maria udah nanti- cerita. Oke, see you Jumat depan ya. Gue Thank you, tungguin Maria. lebih lama. Thank you ya, bye. Dah semua.